Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Semua makhluk hidup memerlukan air. Di sini air merupakan salah satu yang sangat penting dan sangat diperlukan untuk kita semua. Nah, kebetulan di musim panas tahun ini di negara Swiss banyak sekali turun hujannya. Namun di saat-saat lain panasnya minta ampun teman-teman, sehingga banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang kekurangan air, yang kering, seperti yang dialami juga di kebun saya ya, rumput-rumputnya sebagian kering. Namun saya sendiri sangat memperhatikan ya kapan saya harus menyiram rumputnya atau kapan saya tunggu lagi melihat perkiraan cuaca. Seperti hari ini akan ada turun hujan sehingga saya kan tidak perlu lagi untuk menyiram rumput-rumputnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan fungsi air atau kegunaan air yang ada di negara Swiss ini, di mana mungkin ada sedikit perbedaannya dengan di negara Indonesia. Kalau di negara Swiss ini air itu sangat bersih sehingga kita itu diperbolehkan untuk minum air langsung dari keran tanpa harus memasak. Tentu saja di banyak negara yang sudah maju, pemerintahnya sangat memperhatikan kebersihan dari airnya. Jadi di sini pun bukan hanya di negara Swiss ya teman-teman. Saya pernah melihat langsung kalau kita datang ke Singapura, khususnya di airport Singapura, kita bisa meminum air dari keran-keran yang sudah disediakan tanpa harus memasaknya dulu. Nah, kalau di negara Indonesia rasanya di airportnya belum sebersih itu untuk kebersihan airnya. Jadi di negara-negara tertentu kita harus selalu memasak air dulu ya, baru kita bisa meminumnya. Namun di sini saya akan menginformasikan keadaan kondisi air yang ada di negara Swiss, di mana kita bisa meminumnya di air-air keran ya, atau kalau di taman atau di kota-kota kalian melihat air mancur ya, atau apa ya, ada pipa yang ngocor airnya kayak gitu, itu tuh airnya sudah diperbolehkan diminum. Jadi hal ini tuh memang sudah ditegaskan oleh pemerintah di negara Swiss kalau air itu bisa diminum. Nah, kalaupun ada air yang tidak bisa diminum, itu ada tulisannya ya. Jadi air ini tidak boleh untuk diminum. Nah, itu tuh biasanya bukan karena dari kualitas airnya, tetapi dari pipanya ya yang mungkin sudah terlalu lama dan perlu diganti. Nah, seperti itu. Namun kebanyakan kalau di hotel atau di rumah-rumah ya seperti di rumah saya ini, saya itu nggak pernah beli aqua seperti di Indonesia untuk diminum ya. Jadi saya meminumnya langsung dari keran ya. Setiap keran yang ada di rumah ini, mau ada keran yang di dapur atau keran yang di kamar mandi, itu no problem. Jadi kita bisa langsung meminumnya. Nah, ada teman-teman yang datang dari Indonesia agak sedikit kebingungan ketika mereka datang ke negara Swiss dan menginap di hotel. Karena gelasnya disediakan kok aquanya nggak ada kayak gitu kan. Nah teman-teman, jadi kalau di sini aquanya itu ada di keran ya, jadi kita tinggal memutar kerannya dan mengambil airnya untuk kita minum. Di sini pun saya akan pertunjukkan ya. Kalau saya itu meminum air langsung dari keran. Nah, seperti ini ya. Ini teman-teman, saya nyalakan airnya. Ini ya. Nah, ini kan. Ini tuh bisa saya langsung minum teman-teman. Nah demikian. Jadi kalau kita berkunjung ke seseorang ya di rumahnya atau juga ke restoran,
Kalau tentu saja di restoran-restoran itu disediakan minuman botol seperti aqua ya, seperti itu. Bahkan juga ada yang memakai sparkling atau sodanya atau juga hanya aqua biasa. Nah, kalau kita menginginkan air seperti ini, kita menyebutnya Hanewasser ya kalau di sini, dan itu biasanya gratis ya kalau di restoran. Memang ada juga ya di beberapa restoran yang saya temukan ya teman-teman, bahkan air keran aja ya mereka mencharge-nya ya setengah franc ya kalau nggak salah seperti itu. Namun kebiasaannya kalau kita memesan kopi ya, apalagi di restoran-restoran yang baik, kalau kita memesan minum kopi, lantas juga kita diberi air di gelasnya ya, di gelas yang satunya lagi itu kita dibeli air Hanewasser ini secara gratis. Nah, pertanyaannya, kenapa di negara Swiss orang meminum air bisa langsung dari keran ya tanpa harus memasaknya? Tentu saja ini dikarenakan kebersihan dari negaranya yang tentunya masyarakatnya mengikuti ya, menjaga kebersihan alam, kelestariannya, dan ya macam-macam. Kita mengikuti juga bekerja sama dengan pemerintah. Karena walaupun pemerintah mempunyai program kebersihan seperti ini ya, kalau masyarakatnya tidak turut serta maka programnya tentu saja akan susah untuk dijalankan. Bahkan teman-teman ya, kalau di negara Swiss itu kita bisa meminum air dari sungai. Kita bisa meminum air dari danau. Nah, sekali lagi jika ada satu danau atau sungai yang tercemar, maka pemerintah di sini itu langsung cepat tanggap. Ya, mereka memberikan informasi atau memasang plang-plang kalau airnya untuk sementara tidak boleh diminum. Jadi seperti itu. Bahkan kalau sungainya ada yang tercemar, itu pun ada tanda tidak boleh berenang. Ya, jadi di bagian-bagian tertentu ya, contohnya di daerah Tessin yang danaunya itu menjadi satu dengan negara Italia, Lago di Maggiore ya, di situ ada poin-poin tertentu, di situ kita tidak boleh berenang. Karena menurut pemerintah di negara Swiss, danau tersebut agak tercemar. Memang agak sedikit susah ya kalau di perbatasan, bahkan danaunya itu jadi satu. Jadi sebagian danaunya belong kepunyaan negara Swiss dan sebagian lagi kepunyaan negara Italia. Di sini kalian bisa melihat kalau mungkin sistem yang diterapkan ya antara kedua negara ini berjalannya tidak sama ya. Jadi untuk negara Swiss itu air sudah oke ya, tapi untuk negara Italia mungkin bagian-bagian tertentu masih tidak diperbolehkan untuk diminum. Maka di tempat tersebut ada sign juga kita tidak boleh berenang. Karena negara Swiss terletak di tengah-tengah yang diapit oleh 4 negara. Negara Jerman, Perancis, Italia, dan Austria, maka di bagian-bagian perbatasan tertentu ya, saya sarankan juga kalian harus mengecek kalau mau meminum air langsung dari keran itu, kalian harus ngecek ya. Untuk saya pribadi juga kalau saya pergi ke perbatasan dengan negara-negara tetangga itu ya, saya tidak berani meminum airnya langsung dari keran. Nggak tahu kenapa ya kayak gitu ya. Mungkin juga mereka kebersihannya sama. Namun alangkah baiknya juga kita selalu berhati-hati. Nah, kalau untuk di negara Swissnya sendiri ya, yang tidak di daerah-daerah perbatasan, maka di sini saya bisa katakan meminum air langsung dari keran tanpa harus memasak itu aman. Nah, kembali lagi teman-teman, untuk urusan kebun, jika kita mempunyai halaman rumah yang cukup luas, ditanami dengan beraneka tumbuhan, maka untuk musim-musim tertentu
saya tidak memerlukan air untuk menyiramnya ya, karena di sini memang suhu udara itu kebanyakan dingin dalam 1 tahunnya. Namun kalau seperti sekarang ya musim panas, dan di minggu kemarin itu betul-betul panas, sangat menyengat, sehingga kalau untuk rerumputan itu cepat sekali keringnya. Nah, di sini pun saya memerlukan air untuk menyiramnya walaupun dengan porsi tertentu ya. Jadi walaupun banyak air ya, di sini itu air banyak ya, tapi saya menjaga juga supaya air itu akan cukup untuk keseluruhan negara. Jadi bukan hanya untuk pribadi kita sendiri. Jadi nggak mentang-mentang saya kan bisa bayar air gitu kan ya. Enggak, tetapi kita memikirkannya agar negara ini mempunyai cukup air. Walaupun di negara Swiss itu airnya kan datang dari pegunungan ya, dari danau yang juga selalu dibuat satu tempat ya yang membuat air itu menjadi bersih dan layak untuk diminum. Nah, begitu suasananya di negara ini. Mudah-mudahan ya apa yang saya katakan ini akan membuka wawasan, terutama untuk teman-teman yang akan berkunjung ke negara Swiss. Kalian tidak usah membeli minum botol aqua ya, karena di negara ini kita bisa mendapatkan air minum di banyak tempat. Sekali lagi, kalau kita jalan lantas kita melihat ada air mancur atau air keran ya, kita ambil saja dari situ dan itu sudah dinyatakan bisa diminum, yang berarti airnya itu bersih. Memang ya kalau kita mau minum kopi atau minum teh kayak begitu, saya pun tinggal diputar ke sebelahnya itu udah bisa air panas ya yang keluarnya, jadi bikin air tehnya dari sini. Walaupun biasanya kalau mau minum kopi saya mempunyai mesin juga untuk pembuat kopi ya, jadi pakai mesin itu ya. Nah, teman-teman, jadi praktis ya, di sini merupakan life quality. Jadi kualitas dari kehidupan kita, di mana kita tidak usah memikirkan lagi kebersihan air yang fungsinya itu sangat-sangat diperlukan untuk semua makhluk hidup. Untuk kita sebagai manusia, untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini ya mudah-mudahan teman-teman yang berada di Indonesia juga akan menyadari betapa penting fungsinya jika air yang ada di sekeliling kita itu bersih. Yang artinya kita harus memulai diri kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini dia. Tidak membuang sampah sembarangan. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, di banyak tempat, di daerah-daerah tertentu. Kalau di Indonesia itu kita bisa masih melihat tumpukan-tumpukan sampah. Bahkan untuk penduduk-penduduk tertentu itu mereka masih membuang sampahnya dimasukkan ke dalam sungai. Nah, teman-teman, ayo bangun dan mulai belajar dari sekarang. Hindari ya melakukan hal tersebut. Seperti contoh yang saya perlihatkan tadi ya, hasilnya akan kita nikmati sendiri jika alam atau lingkungan kita bersih. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.